Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Nisaragi. Saya berasal dari UT Medan dan nomor mahasiswa saya yaitu 50157332 Nah, sini saya akan menjawab diskusi 11. Pertanyaannya ada 3 dan akan saya bacakan jawaban yang telah saya ketikkan. Dalam menganalisis sistem pembelajaran sekolah dasar, khususnya terkait model pembelajaran terpadu, pembelajaran tematik terpadu, serta perubahan kurikulum dari kurikulum ke-13 ke kurikulum merdeka, terdapat beberapa aspek penting yang dapat kita kaji secara mendalam. Dari 10 model pembelajaran terpadu, model yang sangat relevan dengan kurikulum Indonesia saat ini adalah model Wetbit. Wetbit. Nah, model ini mengintegrasikan sejumlah mata pelajaran melalui satu tema tertentu menjadi pusat kegiatan belajar sehingga siswa mampu memahami berbagai konsep secara utuh. Nah, model ini sangat sesuai dengan karakteristik kurikulum ke-13 yang menggunakan pembelajaran tematik sebagai pendekatan utama, terutama di kelas rendah. Nah, di sisi lain, kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan menekankan pembelajaran kontekstual juga membuka ruang luas yang menggunakan model ini. Karena guru dapat menyusun jaringan tema berdasarkan capaian pembelajaran yang ingin diadaptasikan atau yang ingin dicapai dengan demikian model tersebut merupakan pendekatan yang sangat paling kompatibel dengan arah pengembangan kurikulum Indonesia saat ini yang menekankan konsep integrasi, relevansi konteks dan kebermaknaan pengalaman belajar. Tujuan dari pembelajaran tematik terpadu pada dasarnya adalah memberikan pengalaman belajar yang holistik pada siswa, sehingga mereka tidak belajar secara terpisah-pisah berdasarkan mata pelajaran. Pembelajaran ini memungkinkan siswa memahami konsep melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Fungsi pembelajaran tematik terpadu antara lain meningkatkan efisiensi waktu belajar, mengembangkan kreativitas guru dan siswa, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara aktif dan bermakna. Landasan pembelajaran tematik mencakup 3 aspek utama, yaitu landasan filosofis, berakar pada progresivisme dan konstruktivisme, landasan psikologi sesuai tahap perkembangan kognitif anak SD yang belajar secara konkret dan holistik, serta landasan yuridis mengacu pada regulasi kurikulum nasional. Pembelajaran tematik terpadu juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi, seperti pembelajaran yang berpusat pada siswa, keterkaitan antar mata pelajaran yang relevan, penggunaan konteks nyata, fleksibilitas guru dalam memilih strategi, serta penilaian autentik yang menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Selain itu, terdapat rambu-rambu pelaksanaan yang perlu kita perhatikan, seperti pemilihan tema yang dekat dengan kehidupan siswa, integrasi KD atau kurikulum atau capaian pembelajaran yang tidak dipaksakan, serta penyesuaian kegiatan pembelajaran yang menarik dan bermanfaat. Tahapan pelaksanaannya mencakup penyusunan jaringan tema, penyusunan RPP atau modul ajar, pelaksanaan pembelajaran dalam sesi pendahuluan, inti, dan penutup, serta pelaksanaan penilaian autentik menggunakan berbagai instrumen seperti observasi, portofolio, dan tes. Jika kita bandingkan antara kurikulum ke-13 dengan kurikulum merdeka, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dalam implementasi pembelajaran tematik terpadu. Kurikulum ke-13 menempatkan pembelajaran tematik sebagai pendekatan utama, di mana buku tema, kompetensi dasar, hingga alur pelaksana pembelajaran telah ditetapkan secara nasional. Guru cenderung mengikuti urutan tema dan subtema yang sudah ditentukan, sehingga ruang kreativitas masih terbatas. Penilaian dalam kurikulum ke-13 juga relatif kompleks karena harus meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terstruktur. Sebaliknya, jika kita melihat kurikulum merdeka menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih besar bagi guru. Pembelajaran tidak harus menggunakan tema tertentu, meskipun integrasi lintas mata pelajaran tetap dianjurkan. Guru diberikan kebebasan untuk menentukan pendekatan pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa, profil kelas, serta konteks sekolah. Kurikulum mereka juga menekankan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif berkelanjutan, serta penyederhanaan materi. Selain itu, kurikulum mereka mengenalkan proyek penguatan pelajar Pancasila yang memberikan ruang bagi siswa untuk belajar secara kolaboratif dan kontekstual melalui berbagai proyek yang telah kita buat. Di sekolah tempat saya mengajar,
yaitu di SD Negeri 10 6865 Bandar Pama, implementasi pembelajaran tematik terpadu pada masa kurikulum ke-13 telah berjalan cukup baik. Meskipun integrasinya lebih banyak mengikuti buku tema daripada pengembangan guru secara mandiri, kegiatan pembelajaran biasanya berfokus pada mengikuti urutan tema yang tersedia dan guru berusaha menyatukan berbagai mata pelajaran melalui kegiatan membaca, menulis, percobaan, serta diskusi kelompok. Namun, dalam berbagai kasus, integrasi belum sepenuhnya maksimal karena keterbatasan sarana pendukung dan beban administrasi guru. Saat ini, sekolah mulai bergerak menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap. Guru memiliki lebih banyak kesempatan untuk merancang pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga kegiatan di kelas menjadi lebih fleksibel. Pendekatan berdiferensiasi mulai diterapkan untuk menyesuaikan kemampuan dan minat siswa. Program P5 juga mulai berjalan, mulai dari proyek tentang budaya lokal, kepedulian lingkungan, serta gotong royong relevan dengan kehidupan masyarakat di tempat saya bekerja. Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih sering muncul, seperti pemahaman guru yang belum merata dalam menyusun modul ajar dan memetakan capaian pembelajaran, serta keterbatasan fasilitas belajar yang masih memerlukan pengembangan. Baiklah, secara keseluruhan, sebetulnya transisi menuju kurikulum merdeka memberikan peluang yang sangat besar di tempat saya mengajar untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih kontekstual, fleksibel dan berpusat pada siswa, meskipun tetap diperlukan pendampingan dan peningkatan kapasitas guru agar implementasinya dapat berjalan secara optimal. Nah, baiklah, demikian jawaban yang telah saya sampaikan terkait diskusi sebelah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.